Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT pada pagi hari ini. Kita semuanya masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, juga kenikmatan sehat, sehingga kita semuanya masih diberikan kekuatan oleh Allah SWT, yaitu menjalankan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita lakukan juga ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah SWT. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Jamaah subuh Masjid Al-Falah yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan kegiatan taklim rutin setiap Sabtu pada subuh. Alhamdulillah telah hadir guru kita Ustaz Rizky Payuga. Beliau juga imam kita selaku awal di Masjid Al-Falah ini yang akan menyampaikan taklimnya pada pagi hari ini. Hari sebelum taklim kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bisunnatikal qamari idza talaha faman sara alaihi ma sara fi daw'in nahari idza jallaha wa man a'rada anhu ma sara fi dhulmatil laili idza yakshaha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Falah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah berikan kita nikmat untuk melangkahkan kaki, kesehatan badan, sekaligus keistiqomahan kita dalam menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pada pagi hari ini dilanjutkan dengan iktikaf dalam majelis ilmu, sebagaimana kita ketahui bersama ketika Nabi menyampaikan kalau mau cari taman surga di bumi, taman surga di dunia, ya maka datangi majelis ilmu. Kebetulan dalam beberapa hari terakhir Rizky dapat beberapa pengalaman yang sebetulnya juga di luar dugaan ya. Kadang silaturahmi, kita ketemu teman, jalan-jalan gak taunya ketemu orang lagi gitu Pak. Waktu itu 2 hari lalu saya main ketemu sama teman karena jauh ya, karena jauh dari luar pulau ke sini, masa saya nggak datengin gitu kan. Saya datang, ketemu, main, ternyata tempat nginepnya di daerah Tangerang Pak. Kita ikutin, pas saya datengin rumah tetangganya, lah kok ini ada fotonya dia tanda tangan depan Pak Jokowi ini, saya bilang. Dia pejabat ternyata Pak. Habis itu dia ngecek, nanya-nanya saya gitu, lulusan S1 di mana, S2 di mana. Ketika saya nyebut Paramadina, oh ini kalau Paramadina asik nih buat diajak ngomong-ngomong rada liberal, kata dia gitu. Pak, saya meskipun S2-nya Paramadina tapi nggak terikut yang jaringan liberalnya karena S1 saya di PTIK. Nah, beliau mulai bicara segala macam tentang ekonomi mikro, ekonomi makro. Apa saya bingung juga ya Pak. Lulusan tafsir plus keagamaan ditanyain ekonomi mikro dan ekonomi makro. Wah, saya dengerin istilah-istilahnya sampai ada beberapa pernyataan yang cukup unik. Andaikan maqasid syariah atau syariah Islam itu diterapkan sebagai sistem, saya pikir itu akan menjadi suatu keberadilan. Panjang cerita, akhirnya saya terketuk pada 5 ayat yang pertama kali turun di dalam Al-Quran. Kita semua tahu apa Pak surat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad? Al-Alaq 1-5. Jadi
orang yang sejatinya tidak dibekali ilmu Al-Quran pun, atau tidak terlalu mendalam pemahaman dalil-dalilnya, ia pasti akan merasa kalau misalkan Al-Quran ini hidup dalam tatanan kehidupan manusia, jadi living, Qurannya itu hidup baik sebagai sistem ataupun etis moral setiap orang, pasti akan timbul keadilan. Pasti tidak akan ada manusia yang serakah, pasti tidak akan ada manipulasi, tidak akan ada penipuan. Tetapi kenapa itu semua terjadi? Keresahannya sama sebetulnya, karena Al-Qurannya tidak hidup baik secara individu, di pribadi setiap muslim itu sendiri, ataupun di kalangan masyarakat. Akhirnya saya teringat dengan ayat ini, 5 ayat pertama ini. Perintahnya itu umum sekali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu fi'il amr, kata perintah dari kalimat qara'a yaqra'u. Kalau kita biasanya mengartikan membaca. Sedangkan dalam Al-Quran kata membaca itu ada beberapa. Ada qara'a yaqra'u, ada tala yatslu. Ini yang akan menjadi kalimat tilawatan, atau sering kita sampaikan dengan istilah tilawah. Nah, ini ada perbedaannya nanti. Tapi kalau kata qara'a yaqra'u itu adalah membaca, dan kata dasarnya, makna dasar dari qara'a itu adalah menghimpun. Dimana kalau disebutkan dengan kata menghimpun itu tidak mesti ada objek yang dibaca. Kalau misalkan tidak ada objek yang dibaca, tetapi seseorang itu disuruh menjelaskan, misalkan contoh gini, tanpa disuruh membaca teks tentang sebuah mobil, ketika saya minta, Pak Sur, coba jelaskan tentang mobil, beliau akan mengeluarkan pengetahuannya tentang mobil. Itu adalah himpunan hasil bacaan, hasil pengalaman yang diketahui tentang hal yang diminta tadi. Maka ketika Nabi Muhammad menyampaikan ma'ana biqori, ya, ma'ana biqori, itu maknanya adalah Nabi tidak pernah menghimpun ilmu apapun dari orang lain. Sehingga ini ingin menegaskan bahwa Nabi murni menerima segala sesuatu tanpa ada campuran dari pengetahuan yang lain. Kenapa? Kalau misalkan disebutkan membacanya dengan objek, maka mesti ada teksnya di situ. Sedangkan saat itu Jibril tidak membawa teks apapun. Makanya ini pernah dulu jadi guyonan ketika saya kuliah. Kebetulan waktu itu Rizky juga yang presentasi. Rizky yang presentasi mengenai surah ini, Al-Alaq 1-5, disampaikan oleh teman saya itu pertanyaan. Itu kan di dalam gua. Gua itu kan gelap. Teksnya gimana caranya biar kelihatan? Ini memang pertanyaan iseng, Pak, iseng doang. Biar dapat nilai kalau presentasi kan gitu. Salah satunya harus nanya. Akhirnya dijelaskan oleh dosennya waktu itu begini, seperti ini, bahwa penghimpunan pengetahuan itu adalah bagian daripada membaca. Sehingga Nabi memang tidak pernah menerima atau menimba ilmu pengetahuan dari siapapun kecuali Allah dan wahyu. Sehingga apa? Label ummi pada Nabi Muhammad itu tetap ada. Bahkan Al-Quran sendiri menyebutkan wa ma kunta tatslu min kitabi wa la tahutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Bahwa umminya Nabi itu memang sebagai jaminan bahwasanya Al-Quran itu otentik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Rasanya sulit sekali kita membayangkan, percaya kepada seseorang bahwa itu adalah kalam Tuhan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika masyarakatnya saat itu pandai bersyair. Kalau pandai bersyair, maka membuat kalimat-kalimat syair yang dihimpun gitu ya. Quran tentu bukan syair, tetapi keindahan bahasanya seperti syair, bahkan mungkin melampaui itu. Sehingga dibuatnya Nabi Ummi supaya apa? Supaya meyakini otentisitas atau keaslian daripada Al-Quran. Nah, tetapi juga ada pendapat-pendapat lain yang mungkin berat hati ketika Nabi disebut sebagai Ummi. Ummi itu buta huruf, buta baca. Ada pendapat lain yang keberatan. Contohnya salah satu yang pernah saya dengar langsung keberatan tentang Ummi itu adalah Menteri Agama kita sekarang, Pak, Profesor Dr. Nasruddin Umar. Beliau menyampaikan Nabi itu umatnya pintar-pintar. Nggak mungkin umatnya pintar-pintar kalau nabinya tidak pintar. Maka Nabi itu sejatinya bisa membaca dan menulis, hanya saja seperti itu. Jadi selalu ada beberapa pendapat yang berbeda. Tetapi terlepas dari itu semua, bacaan-bacaan yang disampaikan itu tetap otentik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika
Nabi ini ummi, lah kok bisa menyampaikan kalimat-kalimat indah dan membuat para penyair takjub. Mereka dengan mudahnya saja, in hadza illa asatirul awwalin, in hadza illa sihrum mubin. Enaknya kan begitu Pak, kalau kalah atas sesuatu langsung saja mencela gitu. Mereka menyadari nih kalau Al-Quran itu luar biasa susunan kalimatnya dan tidak bisa menandingi. Bahkan Nabi Muhammad yang diberikan wahyu, fa'tu bisuratim min misli, berikan saja satu surat yang serupa. Strukturnya surah itu ada pembuka, ada isi, ada penutup. Ya simpel-simpel, misalkan idza jaa nasrullahi wal fath, pembukanya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, penutup fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Buat aja yang 3 ayat seperti ini, itu tidak mampu. Sehingga tantangan ini membuat mereka kalah. Dan apa? Ya kalau orang sudah kalah itu biasanya enaknya udah ngatain aja, ini sihir nih Muhammad. Ini mah cuman kutipan-kutipan kisah lama yang ditulis ulang kembali. Jadi seperti itu. Karena memang dikenalnya sebagai nabi yang ummi. Kembali kepada pembahasan tadi yang sangat luas, bahwa Iqra bismi rabbik itu pertama, kata Iqra di sini tidak diikuti dengan objek. Bacalah bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Tidak disebutkan tuh objeknya. Apakah baca Qur'annya, baca buku, ataukah baca keadaan, atau baca yang lain. Di dalam tafsir dijelaskan, salah satunya Profesor Qurasyab menjelaskan, jikalau suatu perintah tanpa diiringi objek, maka itu menunjukkan keumumannya. Maka bisa dikatakan bahwasannya ketika diperintahkan untuk membaca, selain membaca tentang ilmu dari buku, Quran dan lain sebagainya, maka kita juga diperintahkan membaca keadaan, membaca situasi, membaca sejarah, dan membaca apapun itu. Tetapi karena Islam ini seimbang Pak, Islam itu kan seimbang, tidak hanya mengedepankan aspek intelektual. Kalau membaca ini kan aspek keilmuan, aspek intelektual, aspek pengetahuan. Kalau misalkan orang makin banyak pahamnya, makin banyak tahunya, maka dia akan makin pintar. Tetapi kalau dalam perintah ini diiringi dengan bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhan. Maksudnya apa? Ketika kita sudah banyak menghimpun pengetahuan, banyak menghimpun pengalaman, banyak menghimpun ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari baik dari buku ataupun pengalaman, maka jangan lupa ada bismi rabbik, ada nama Tuhan di situ. Maksudnya apa? Kalau sudah jadi alim, sudah jadi orang yang berpengetahuan, pengalamannya sudah banyak, kita mesti ingat bahwa itu semua ada campur tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Yang dilahirkan adalah bukan hanya insan yang berpengetahuan, tetapi juga punya pengetahuan plus akhlak dan moral yang baik. Pada praktiknya, misalkan kita lihat, ada orang qiraahnya kuat, ilmunya kuat, ya, pengetahuannya bagus, pengalamannya banyak, jam terbangnya tinggi, tapi ilmunya dipakai buat minterin orang misalkan gitu, buat nipu seperti itu, buat melakukan kejahatan. Kita kalau melihat hari ini kejahatan-kejahatan dalam skala besar itu kalau nggak dilakukan secara cerdas atau pintar itu saya rasa sulit ya. Mengelabui penipuan sekian banyak atau sekedar mengelabui lewat telepon saja, itu butuh ilmu, butuh pengetahuan, tetapi dilakukan. Nah inilah dimana ketika qiraah atau Iqra tidak diiringi dengan bismi rabbik. Jadi kalau misalkan dalam Islam dianggapnya, wah Islam ini mandang literasi seperti apa, maka Islam sangat mengedepankan unsur literasi. Di ayat berikutnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atas Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi selain dengan membaca dan menyebut nama Tuhan, Islam juga menyampaikan alladzi 'allama bil qalam, dan mengajarkan manusia dengan pena. Kata qalam tidak hanya di surat Al-Alaq, tetapi ada juga di dalam surah Nun atau Al-Qalam, malah namanya Nun wal qalami wama yasturun.
Wahbah Zuhaili dalam tafsir fil aqidah wa syariah wal manhaj menyampaikan salah satu hadis Nabi dalam ayat ini adalah qayyidul ilmi bil kitabah. Mesti ngikat ilmu itu dengan mencatat. Jadi tetap dalam sejarah baik dimulai dari masa Rasul ataupun setelahnya, Islam itu tidak terlepas dari satu membaca, menghafal, mencatat. Nabi sendiri menyampaikan qayyidul ilmi bil kitabah, ikatlah ilmu dengan catatan. Bahkan dalam proses turunnya Al-Quran atau dalam proses pembukuan Al-Quran itu Nabi sampai memberikan larangan kepada para sahabat untuk mencatat hadis. Jadi perkataan saya ini jangan dicatat dulu, utamakan mencatat Quran dulu. Supaya apa? Supaya tidak tumpang tindih nanti catatannya itu. Nah, baru setelah itu dikumpulkan catatan-catatan terkait hadis Nabi. Makanya sebenarnya terkait baca dan tulis itu, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, itu sudah menjadi tradisi kita semestinya. Meskipun hari ini saya lihat tidak ada yang mencatat gitu. Nah, itu sebenarnya tradisi kita. Dikit-dikit aja, Pak. Meskipun yang dicatat poin-poinnya saja, itu mesti dicatat. Kadang saya misalkan datang seminar atau datang diskusi, sekedar untuk mencatat pertanyaan agar saya tidak lupa, itu ternyata penting. Karena kadang kalau kita punya selewatan gitu ya, lewat terpikir wah ada pertanyaan nih, tapi kalau nggak kita catat, kadang pertanyaan itu aja bisa lupa. Apalagi yang kajiannya misalkan 1 jam, diskusinya 1,5 jam, itu alamat cuma numpang lewat doang, gitu. Karena memang kemampuan kita terbatas. Dan ada satu riset unik, bahwa kadang kita itu tertipu dengan otak kita, Pak. Contoh. Kayaknya saya inget deh ini. Kayaknya saya bisa deh ini. Pas ternyata gara-gara kita sudah terlalu banyak menghimpun, kayaknya saya bisa deh. Kayaknya saya mampu deh. Ternyata pas ketika sudah tiba hari diuji, akhirnya banyak yang lupa. Karena nggak ada catatan. Akhirnya nggak mengingat apapun. Jadi kadang gitu ya, kadang otak kita cenderung ada unsur meremehkan dan lain sebagainya. Makanya ada qayyidul ilmi bil kitabah. Ulama Imam Syafi'i menyampaikan al ilmu saydun. Kenapa ada tradisi menulis dalam Islam? Salah satunya al ilmu saydun. Ilmu itu serupa dengan hewan buruan. Wal kitabatu qayyiduhu. Dan catatan itu adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Normalnya orang kalau misalkan ada hewan buruan dia tangkep, diikatnya kuat-kuat apa diikatnya biasa aja, Pak? Kuat-kuat. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Maka mesti diikat kuat-kuat. Salah satunya adalah pengikat kuat itu dengan catatan. Bayangkan andaikan ulama-ulama kita atau para sahabat Nabi ini tidak senang mencatat, maka tidak akan ada sampai apapun kepada kita. Hari ini misalkan hampir di semua pesantren itu kitab fikih dasarnya antara Safinatun Najah, Kasyifatus Sajah atau Fathul Qorib. Hampir di setiap pesantren itu mesti ada. Fathul Qorib itu fikih-fikih ringkasan, Pak. Ya, singkat penjelasannya. Tetapi penting. Andaikan penulis Fathul Qorib ini dulu tidak meringkas guru-gurunya gitu ya, mungkin kita akan kesulitan hari ini. Atau bayangkan jika Imam Bukhari tidak menurunkan hadis-hadis Nabi dalam satu kitab utuh, maka kita akan kehilangan banyak sekali pengetahuan tentang Nabi. Andaikan misalkan Ibnu Khaldun tidak menulis muqaddimahnya, maka betapa banyak cabang ilmu sosiologi yang hilang. Atau misalkan Ibnu Sina tidak menulis tentang qanunut tibbi, maka barat tidak tercerahkan. Jadi sebetulnya bagian literasi itu adalah bagian dari kita. Nah, kembali kepada konteks cerita saya dan kejadian hari ini, ternyata memang kalau daya baca kita kurang, itu serba bingung juga, Pak. Diajakin ngobrol ini nggak nyambung, diajakin ngobrol itu nggak nyambung. Dan efek yang paling parah hari ini tentang adanya sosial media dan lain sebagainya,
kita seringkali lebih nyaman disuguhkan dengan proses yang instan. Informasi dari Reels, YouTube Shorts, TikTok dan lain sebagainya. Coba paling maksimal di TikTok itu 3 atau 5 menit satu video. YouTube Shorts juga 5 menit, Reels Instagram itu 5 menit. Terbayang nggak Pak, kalau misalkan dalam ilmu yang luas 5 menit itu hanya secuil atau utuh? Secuil sekali Pak. Resikonya adalah ketika orang nimba ilmu dari Reels, TikTok atau YouTube Shorts, meskipun sekarang saya ngonten dan saya bikin YouTube Shorts, itu kan karena unsur memenuhi kebutuhan ya, daripada tidak ada sama sekali. Yang jadi persoalan adalah dari 5 menit, 1 menit atau 3 menit Reels, YouTube Short, TikTok dan sebagainya, kita tahu semuanya itu ilmunya hanya potongan. Masalahnya yang mendengar ini merasa dapat ilmunya utuh itu Pak. Habis itu kadang responnya kalau dia setuju dia memuji, membagikan video itu. Kalau responnya nggak setuju langsung mengkritik, kadang langsung menghina. Nah ini ternyata ada kaitannya dengan Iqra bismi rabbik. Jadi di dalam otak kita itu setidaknya ada 4 sistem. Di dalam kepala kita, otak kita itu setidaknya ada 4 sistem. Yang pertama ada self reward, atau di mana otak kita mengeluarkan respon bahagia, respon senang ketika kita sudah berhasil melakukan sesuatu. Dari mana cara kerjanya? Cara kerja self reward yang pertama ini ada namanya hormon dopamin neurotransmitter. Agak susah ya Pak. Hormon dopamin neurotransmitter. Ini biasanya saya pakai materinya buat adik-adik kelas SMA, SMP. Jadi saya ngasih contohnya gampang, Mobile Legend. Kalau anak kita atau cucu kita main Mobile Legend tuh Pak, itu dia kalau menang match, menang pertandingan dapat bintang 1. Kalau kalah bintangnya berkurang 1. Saya tanya nih ke anak-anak, pertanyaan saya gampang aja, kalau kalah kalian login lagi, main lagi atau udahan? Login terus Kak, sampai subuh kata gitu. Nyaut dia, login terus Kak pokoknya Kak. Pertanyaan saya yang kedua adalah, kenapa kalau nge-games itu betah sampai berjam-jam, sedangkan kalau baca buku 10 menit angop Pak. 10 menit angop dia, 10 menit. Ngaji dia ngaji. Baru baca 3 ayat, 4 ayat pasti ngantuk. Itu kenapa? Karena bayangkan dengan dia mendapat 1 bintang, itu dia merasa diapresiasi 1. Merasa dapat sesuatu, dapat hadiah, dapat reward. Tapi kalau bintangnya dicabut, dia kalah. Apalagi tuh mainnya tim. Kadang si anak kita atau cucu kita mainnya bagus, temennya yang mainnya nggak jago gitu Pak. Itu dia pasti langsung nyalain temennya tuh. Gara-gara kamu nih, nyepam gitu, bahasanya nyepam, dark system dan sebagainya. Itu dia merasa terhukum dengan dicabutnya bintang itu. Sehingga apa? Kenapa dia login lagi? Karena otaknya terpacu adrenalinnya untuk merebut kembali apa yang sudah hilang. Nah, pengaruhnya adalah belajar itu apresiasinya, efeknya tidak langsung. Hari ini kita membaca, hari ini kita belajar, mendengarkan kajian, itu efeknya tidak langsung. Setidak-tidaknya dia menghafalkan pelajaran, dia mendalami pelajaran, dia baru dapat nyata efeknya. Paling minim banget itu UTS, dapat soal ujian, ketika dia bisa menjawab nilainya bagus, baru dia keluar rasa senang. Atau ketika dia ditanya orang bisa jawab. Misalkan di pesantren ditanya sama tetangganya, Mas rukun wudhu apa? Mas rukun sholat apa? Ketika dia bisa jawab, dia baru ngerasa, oh baca itu ada gunanya ya gitu. Jadi efeknya jangka panjang. Loh, kalau jangka panjang gini kira-kira instan nggak efek bahagianya? Oh enggak Pak. Akhirnya kalau dia pulang, itulah lebih memilih buka handphone daripada baca buku. Karena efeknya tidak instan. Ketika dia mungkin ditanya bisa jawab, ketika ilmunya bermanfaat, itu kan nanti setelah waktunya tiba. Nah, jadi self reward kita yang dulu biasanya baru merasa bahagia dan senang ketika melakukan sebuah pekerjaan atau selesai melakukan pekerjaan, hari ini tuh
agak rusak karena kita terbiasa sudah mencari kebahagiaan yang instan lewat games online ataupun sosial media. Yang kedua, di otak kita itu ada yang namanya coping mechanism. Coping mechanism itu adalah bagaimana cara kerja otak ketika ada problem, ada masalah, dia berusaha memberikan respon. Dulu, kebanyakan responnya adalah memberikan solusi, ya, memecahkan masalah, atau yang paling minimal adalah dia menulis jurnal, menulis diary, menceritakan masalah di hari ini. Jadi refleksi dirinya dengan menulis. Kalau sekarang lagi-lagi kita pusing, ada masalah, buka sosmed. Sosmednya dibuka, scrolling berjam-jam, masalahnya belum hilang, HP-nya ditutup, kepalanya pusing lagi. Akhirnya buka HP lagi. Gak kerasa 4 jam, 3 jam, ternyata sehari berlalu. Dan ini juga menjadi salah satu sebab sekaligus jawaban kalau kita bertanya dalam hati, kenapa kok sekarang hari berlalu cepet banget? Ya karena gitu, kita tidak terasa, sistem kita sudah terlanjur baku dengan hal yang seperti ini. Makanya salah satu tanda kiamat itu adalah waktu terasa cepat. Akhirnya kita tidak lagi terbiasa pada solusi. Jadi pelarian, buka sosial media. Bukan alih-alih mencari solusi, kita bikin story. Saya pikir yang ini bukan hanya anak muda saja ya, sekarang sudah menjangkit berbagai golongan. Karena memang dalam penelitiannya itu, algoritma baik sosial media ataupun e-commerce itu merubah kecenderungan seseorang dalam memilih. Efeknya adalah manusia itu terbentuk perilakunya, terbentuk dirinya itu melalui akumulasi keputusan-keputusan yang diambil. Sedangkan gini Pak, coba. Ada handphone, ada buku. Ketika kita mengambil handphone, maka itu sudah mengambil sebuah keputusan. Ya, keputusan untuk mengambil handphone atau mengambil gadget dibanding buku, Quran dan lain sebagainya lebih produktif. Oke. Kita buka nih kata sandi, tag. Ada pilihan aplikasi nggak Pak? Ada kan? Milih. Buka Instagram, tak keputusan kedua. Instagram ada pilihan lagi nih, atau Facebook, ada beranda, ada shorts, ada direct message dan lain sebagainya. Kita pilih video, keputusan ketiga. Nonton video, nge-scroll 1, keputusan 4, terus keputusan lagi, sehingga berbagai macam keputusan yang kita ambil ini yang membentuk diri kita. Apalagi, ya masih ada lagi nih yang bisa dibahas. Kadang kalau misalkan video ini dalam 3 detik pertama, 4 detik pertama tidak menarik minat kita, kira-kira kita bertahan atau langsung geser tuh videonya Pak? Geser. Hah? Geser. Apa nih politiknya kurang menarik, nggak sesuai saya pendapatnya, geser. Giliran ada yang sesuai pendapatnya, langsung di-share, kasih ke WA grup. Dek. Padahal kita belum men-cross check pendapat itu. Orangnya siapa, medianya siapa, kecenderungannya seperti apa. Hanya karena dia sesuai dengan keinginan kita share. Nah, inilah coping mechanism kita juga dirusak. Ada lagi yang ketiga, ada yang namanya dual system dalam otak kita. Dual system yang pertama itu quick and fast, berpikir instan dan cepat. Yang kedua itu deep and slow, mendalam tapi agak lambat. Lah karena kita tadi udah terbiasa kan, saya bilang 3 menit ilmunya ngerasa dapat pengetahuannya utuh. Udah gitu nanti diiringi menyalahi orang lain dan lain sebagainya. Akhirnya kita kehilangan daya untuk berpikir dalam dan agak lambat atau butuh proses. Itulah yang disebut kalau hari ini sebenarnya istilah brain rot itu dari 1984 ya Pak. Tapi baru populer lagi istilah brain rot itu sekarang. Brain rot itu artinya pembusukan dalam otak. Nah, ketika sudah seperti ini, ya, ketika berpikir deep dan slow-nya ini sudah berkurang, maka apapun yang berkaitan dengan proses panjang itu tidak lagi diminati. Makanya sekarang terjadi perusahaan juga mengeluh, wah Gen Z ini susah sekali diajak berproses, misalkan seperti itu. Wah Gen Z ini susah sekali diajak untuk duduk lama.
Misalkan duduk lama untuk membaca, untuk riset, ngaji atau apa itu sulit karena butuhnya yang cepat. Bahkan sekarang muncul juga statement dari orang yang katanya penghafal Quran menyampaikan Quran sekarang sudah tidak relevan karena memang sekarang buat apa pakai mushaf, orang ada HP dan sebagainya, karena sudah terlanjur quick and fast aja. Sedangkan ulama-ulama kita dulu, kita dengar sendiri ceritanya masyhur Imam Syafi'i itu kalau belajar membawa satu kertas, sebelum catatannya dia hapus, dia hafalkan. Prosesnya terbiasa panjang. Yang keempat ya, tadi dual system, ada yang cepat dan instan, ada yang deep and slow. Yang keempat, ada yang namanya, ini yang mungkin bisa jadi analisa kita bersama, ada namanya social comparing. Membandingkan situasi sosial kita. Dulu, sebelum adanya sosial media yang merangkum segala hal, kita hari ini bisa ngelihat beritanya Ronaldo, meskipun dia di sana gitu, di Arab. Kita juga bisa ngelihat beritanya Selena Gomez, meskipun dia di Amerika dan sebagainya. Kita bisa ngelihat kejadian-kejadian macam-macam di berbagai macam belahan dunia. Atau yang paling minim adalah kita bisa melihat kehidupan artis-artis di negara kita. Kalau dulu cara kerja social compare otak kita itu secara real maksudnya begini. Misalkan seorang siswa dalam satu kelas, dia akan membandingkan dirinya dengan teman sekelasnya. Kalau dia membandingkan dengan teman sekelasnya, maka cara kerja otaknya dia akan mengukur, oh kemampuan teman saya seperti ini, dia bisa jadi ranking 1 karena dia rajin, karena dia masuk, karena dia merangkum, dia menulis. Akhirnya dia bisa mengcompare dirinya, oh ternyata kapasitas saya kurang naik, kurang bagus karena saya tidak mencatat. Oh ternyata kapasitas saya kurang berkembang karena saya agak malas dibanding teman saya. Itu real. Dia ngelihat perjuangan temennya, dia kenal temennya, dia tahu perjuangan temennya, jadi real perbandingannya, mengukur. Sekarang Mbak, highlightnya artis dibandingin sama behind the skin kita. Coba sekarang saya tanya, kalau misalkan orang nge-share di sosial media, yang di-share baiknya atau buruknya? Bahagianya atau sedihnya? Bahagianya kan pasti, nggak mungkin dia nge-share sedihnya gitu. Nggak mungkin dia nge-share jelek-jeleknya, nggak mungkin. Pencapaian mereka kita bandingkan dengan proses kita behind the skin, itu sudah nggak fair. Rusak lagi. Akhirnya timbul apa? Timbul kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Timbul lagi apa? Gengsi, kita ingin hidup seperti orang lain. Ujungnya apa? Dikasih solusi lagi sama aplikasi, ada namanya pinjol. Oh ini buat menuin gaya hidup nih, pinjam dulu aja, pakai paylater dulu aja gitu. Kuartal 1 2025, perputaran uang di judi online itu sampai 57 triliun, Pak. Riset terbarunya. Kuartal 1, 4 bulan pertama di 2025, itu perputaran uang di judi online 47 sampai 57 triliun. Kalau misalkan ini tidak dicegah, maka potensinya di akhir 2025 itu ada sampai 1000 triliun. Dan cukup mencengangkan lagi adalah bahwa di mana para penggunanya rata-rata adalah orang yang gajinya di bawah UMR. Itu muncul karena sistem kepala kita saat ini semuanya harus serba instan. Maka Iqra bismi rabbik alladzi 'allama bil qalam, tadi dua ayat ini sejatinya ingin menunjukkan kepada kita ada proses yang mesti dijalani. Ada proses belajar yang nggak boleh terlepas. Dalam beberapa minggu lalu saya menyampaikan khutbah Jumat di sini, kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Pemilihan fi'il mudhari dalam kalimat ini itu menunjukkan kita tidak boleh berhenti belajar. Tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Mesti terus belajar dan terus mendalami Quran atau membaca apapun. Terakhir, setelah proses yang panjang ini kita lakukan, kita biasakan, ada satu ayat, wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhalil umuri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Mungkin ayat ini jarang dibahas. Sebagian kita ada yang mati dengan keadaan normal saja, biasa saja. Sebagian yang lain ada yang sebelum mati
mayyuraddu ila ardalil umur. Dia kembali kepada fase yang sulit. Ardalil umur itu sebenarnya fase yang buruk ya. Di sini dijelaskan di dalam tafsir Munir kalau ardalil umur itu fase di mana orang menjadi pikun. Orang lupa dengan ilmunya, lupa dengan segala sesuatu yang pernah ia ketahui. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Tujuannya memang supaya dia tidak mengetahui apapun. Nabi sampai berdoa agar terhindar dari penyakit kepikunan. Kenapa? Karena betapa mengerikannya kalau di akhir hayat kita lupa caranya bertaubat, kita lupa caranya beribadah, kita lupa seberapa banyak kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Ini berbahaya sekali. Dan di sini tambahan penjelasan dari Wahbah Zuhaili adalah salah satu upaya yang paling kuat dalam mencegah kepikunan itu dengan biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Mas Rizky baca apa ngapal nih? Baca Pak. Bacaan saya nggak bagus, belajar. Dibiasakan saja nggak apa-apa. Pelan-pelan ikut tahsin, pelan-pelan segala macam. Berproses saja. Karena ini salah satu hal yang mencegah kepikunan. Kalau dalam jalan yang lain, misalkan contoh, Profesor Quraisyab itu kan sudah sepuh ya Pak, sudah hampir 90 tahun. Itu kalau sampai hari ini, misalkan saya dengar kajiannya langsung di Pusat Studi Quran, itu ngomong masih jelas, penyampaian masih bagus. Kenapa? Karena meskipun sudah di usia seperti sekarang, itu 1 tahun beliau masih menerbitkan 5-6 buku. Dan satu buku itu bisa sampai 300 halaman. Dan faktanya buku yang beliau tulis nggak ada tuh novel, nggak ada puisi. Jadi semuanya isinya buku ilmu Pak. Notabene harus mikir gitu. Atau yang kedua, ada namanya, ya mungkin dia bukan orang muslim ya, tapi sepuh dan masih produktif, namanya Frans Magnus Suseno. Itu udah tua, masih ngajar masuk kampus Pak. Alasannya apa? Sederhana, supaya otak saya jalan terus. Belum lagi teman-teman saya yang di UI cerita ada dosen dia usia 85, kalau jalan di tangga tuh sudah mepet banget dengan trailnya itu, dia bahkan dituntun terkadang. Alasannya satu, supaya otaknya terus bekerja. Maka tadi perintah Iqra bismi rabbik bukan hanya untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan, menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi ternyata ada unsur kesehatan juga di dalamnya. Apalagi kalau menghafal, apalagi kalau misalkan benar-benar memahami, itu luar biasa. Baik, kira-kira itu diskusi yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, mengungkap 5 ayat dari surah Al-Alaq. Ternyata penjabarannya juga cukup panjang, kita bisa mengenal diri kita sendiri. Dan tentunya Quran selain memberikan tuntunan, ia mencegah dari berbagai keburukan. Baik, silakan jika ada diskusi. Terima kasih Ustaz untuk materi pada hari ini. Mungkin dari jamaah ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini kan kalau tadi kita kajian dari Ustaz lebih banyak canggih anak-anak itu YG Ustaz. Iya. Iya, betul. Adalah Al-Quran sendiri mengatakan al-awalin sana malam jahal. Iya. Bagaimana para cendekiawan kita itu membuat diri itu supaya tertarik anak-anak itu dengan bacaan Al-Quran, dijadikan diri itu Al-Quran supaya bisa baca itu Ustaz. Motivasi daripada anak-anak supaya tertarik dengan Al-Quran, kita para cendekiawan muslim itu bisa membuat aplikasi daripada diri itu menjadikan aplikasi di Al-Quran itu Ustaz. Iya. Supaya mereka tertarik. Oke. Oke, baik. Mungkin ada lagi Pak sekalian nanti. Ada pertanyaan lagi, mungkin nanti saya sekalian jawab. Oke, baik. Terkait aplikasi Quran dan lain sebagainya, sebenarnya udah banyak Pak. Udah ada. Bahkan untuk penghafal itu ada aplikasinya. Jadi kalau misalkan kita mau simaan itu kan agak sulit nyari temennya. Itu ada aplikasi yang bisa buat nyimak.
Jadi kita baca, misalkan kita baca Dzalikal ladzi yubasysyirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus sholihat. Itu nanti teks dalam HP itu kan hilang. Jadi ada awal teksnya, nanti pas kita sudah klik play, dia akan hilang teksnya. Ketika kita baca, huruf-hurufnya itu muncul. Dzalikal ladzi, itu dia muncul. Innallaha ghafurun syakur. Berhenti, dapat dia satu ayat. Baru kita lanjutin, am yaqulu naftara 'alallahi kadziba fa iyyasha'illahu yakhtim 'ala qalbik. Itu nanti keluar. Bisa ada seperti itu. Yang kedua, beberapa aplikasi yang khusus anak-anak itu juga ada. Misalkan bukan hanya aplikasi tapi barang fisik. Bapak pernah ketemu nggak Quran pena? Jadi kalau pulpennya kita tempelin ke mushaf itu bunyi dia. Jadi kalau belajar anak-anak, misalkan dia dicontohkan, ditalakikan, terus dia bingung, dia lupa cara baca, dia tinggal tempelin pena itu ke Quran, itu bunyi nanti Qurannya. Itu ada. Cuman lagi-lagi, sekalipun dengan aplikasi gini, dia prosesnya tetap panjang nggak? Tetap panjang, Pak. Kalau dalam kajian-kajian tafsir, kajian-kajian keilmuan, ya, itu juga beberapa toolsnya sudah ada. Tapi lagi-lagi, makanya Quran itu sampai gini. Di surah Al-Qamar, juz 27, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Quran itu sudah dimudahkan, cuman tetap seberapa sih yang mau belajar. Maka yang pertama adalah kita tidak bisa mengharapkan bantuan eksternal terlalu banyak. Entah cendekiawan, entah pembuat aplikasi, tetap efek yang paling besar itu dari internal. Dimulai dari keluarga, orang tua, kakaknya, adiknya. Sehingga lingkungan di dalam rumah itu kalau memang ingin diciptakan bahwasanya keluarga ini keluarga Qur'ani, maka dimulai dari siapa, Pak? Orang tuanya. Bahkan beberapa riset terbaru, ya mungkin nggak baru juga ya, ternyata pendidikan anak itu dimulai sejak dalam kandungan. Saya agak terkejut juga gimana caranya gitu. Ya itu ternyata sekedar diperdengarkan Al-Quran, dibacakan Al-Quran. Kalau riset ini sebenarnya menunjukkan didengarkan musik-musik yang menenangkan gitu. Ya kalau versi kita udah aja dengerin Al-Quran gitu, lebih bagus. Dan yang kedua, ada faktor lain, Pak. Saya baru ikut seminarnya belum lama, mungkin 2 bulan lalu. Dan saya, jadi seminar itu diadakan oleh asosiasi AIMI namanya, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Emang acara ibu-ibu ngapain saya datang itu, Pak? Sebenarnya waktu itu begitu ya, karena itu seminarnya diadakan oleh cari ustadz. Ini ustadznya harus ikut nih biar tahu tentang ASI. Saya datang, cowoknya cuma 8 orang, Pak, sisanya ibu-ibu. Dan saya satu-satunya belum menikah di situ. Ya Allah. Sampai dinotis sama ibu-ibunya, ini Ustaz udah berkeluarga belum? Ya kok ikut? Ya nggak apa-apa, biar tahu kali ya, saya bilang gitu. Nah, ada kutipan Quran dari dokter yang spesialis ASI ini, ya. Haulaini kamilaini, penyusuan yang maksimal, penyusuan yang optimal itu 2 tahun. ASI itu optimalnya 2 tahun. Bagi dia, bagi dokter ini, haulaini kamilaini itu 2 tahun itu sudah ukuran paten. Kalau kurang dari 2 tahun nggak bagus, kalau lebih dari 2 tahun overbonding. Nah, kaitannya apa dengan ini, dengan keluarga tadi? Ternyata tumbuh kembang anak yang maksimal itu salah satunya dari optimasi ini, Pak. Dan beberapa hal saya tanyakan ke dokter, Bu, ada sebagian dari kita yang sejak kecil tidak ada kendala apa-apa, tapi tiba-tiba mengalami kejang, tiba-tiba mengalami ini. Itu apakah faktornya juga karena susunya susu formula? Dia bilang iya. Jadi salah satunya seperti itu ya. Dan menyebutkan juga Quran itu juga membahas tentang ini. Misalkan Nabi Musa ketika sebelum dihanyutkan lewat sungai Nil, wa qalat li ukhtihi qussi.
Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Jadi diwahyukan kepada ibu Musa setelah melahirkan itu mesti harus menyusui. Nah, itu salah satu faktornya yang menjadi inisiasi menyusui dini itu seperti itu. Sehingga faktor pertumbuh kembangan anak hari ini itu paling internal adalah dimulai dari keluarga. Nah, nanti selebihnya entah ada aplikasinya kah atau apa segala macam, itu menjadi penunjang belajar. Tetap semuanya dimulai dari keluarga. Baik, saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Tentu kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan istiqomah dalam kebaikan. Dimulai dikit-dikit membaca buku, mungkin hanya sehalaman, 2 halaman. Tidak harus buku ulumul Quran Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tidak harus buku yang berat-berat usul fikih menghafalkan kaidahnya, tidak harus. Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa mulai dari yang sederhana saja, novel atau apa. Ajak anak-anaknya bercerita sebelum tidur. Ya. Ajak anak-anaknya untuk menyampaikan cerita sebelum tidur, itu penting sekali. Penting sekali untuk pertumbuh kembangan anak, mengamalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz, materinya cukup bagus pada hari ini, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan dan semangat untuk terus belajar, terutama untuk belajar Al-Quran. Mengingatkan kembali kalau di Masjid Al-Falah setiap Selasa malam kita ada pelajaran taksin. Pak Ustadz Rizky sendiri yang mengajar gitu. Jadi salah satu cara juga kita untuk terus belajar tentang ilmu Al-Quran, ya awalnya harus membaca ya. Jadi belajar tahsin. Jadi Bapak Ibu yang mungkin terutama Bapak-bapak ya yang belum ikut, ya monggo kesempatannya aja setiap Selasa malam. Jadi rutin ya, sepekan sekali, setiap ada sholat Isya. Monggo nanti kalau mau ikut Bapak-bapak silakan untuk hadir. Terima kasih banyak untuk Pak Ustadz dan jamaah semuanya yang mengikuti taklim pada pagi hari ini. Mari kita akhiri taklim kita dengan membaca kepada majelis. Subhanallah, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.